Ya, itu belum menjadi obat walaupun bisa menjadi obat. Kalau momennya itu dikatakan obat secara fisik memang tidak bisa. Tetapi kalau itu obat hatinya insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini alhamdulillah kita masih ditemani oleh guru kita, Ustaz Danum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelah kiri saya ada Haji Markum. Tapi sekarang Haji Markum lagi ada pantun baru nih. Gimana Ustaz? Ngabuburit di bengkel hati Ustaz Danu. Cakep. Bengkelnya asik, sejukan hati. Cakep. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Agar di bulan Ramadan yang penuh rahmat ilahi. Keren. Ternyata Haji Markum sekarang udah lewat. Puasa. Salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih sore ini udah mampir di sini ya. Alhamdulillah. Haji Markum. Upin gimana? Ipin sekarang alhamdulillah lagi umroh. Tapi bukan di Mekah dia. Di mana? Bojong. Maksudnya Ada umroh ke Bojong. Dari mana asalnya itu? Jadi maksudnya manasik umroh. Iya. Iya, ada wisata hati nih. Wisata Wisata hati nih, wisata hati nih. Ya satu hati untuk menyembuhkan hati-hati yang galau. Lo melihatnya ke sana galau. Tapi memang wisata hati itu atau wisata kolbu itu saya terinspirasi juga dengan apa yang diajarkan guru kita Ustaz Danu, bahwasanya hatinya orang yang beriman itu hati yang selalu dijaga dan selalu menjaga untuk selalu hati-hati. Oke, Ustaz. Ya, ini juga ada Pak Tung nih. Yes. Oke, Pak Tung ini punya channel Tung Family Channel ya. Jadi jangan lupa selalu subscribe. Mantap. Itu udah Guys. subscribe belum? Saya sampai dari selalu. Yang mana? Kalau santri ini istimewa. Ah. Kalau ini timpang. Super istimewa. Oke, tapi saat ini bukan ngomongin itu ya. Siap. Kita Siap. ngomonginnya hari ini masalah Al-Quran. Karena Ramadan itu turunnya Al-Quran. Katanya, kan banyak yang bilang Al-Quran itu sifat. Menyembuhi. Tapi masalahnya di mananya? Nih kita tanya sama narasumber. Pakarnya. Ustaz, kira-kira gimana tuh? Kan banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat, kan itu obat. Nah, tapi letak obatnya itu di mana? Apakah dengan dibacakan, ditiupkan ke air, atau tadi ada yang bilang katanya dijadikan kopi, diaduk, dan diminum? Iya. Gimana tuh Ustaz? Jadi memang ayat-ayat tentang sifat itu banyak sekali. Jadi ini salah satunya ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini menceritakan tentang seruan untuk semua manusia. Telah datang pelajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an. Ya, penyembuh penyakit hati. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat. Penyembuh penyakit hati, syifa. Penyembuh penyakit hati, petunjuk dan rahmat. Jadi Al-Quran itu memang menjadi satu, bisa menjadi syifa atau petunjuk dan rahmat. Kalau menurut saya yang harus kita ketahui adalah petunjuk dulu. Hudan ya. Iya, petunjuk itu apa? Contoh namanya. Petunjuk salah satu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Satu, wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Petunjuk. Berarti semua musibah yang dialami oleh manusia berarti itu dari pola tingkahnya dia sendiri. Petunjuk. Nah, kalau kita mau menjadikan itu syifa, ya, kemudian kita harus tahu. Nah, itu kalau bisa menjadi rahmat, itu berarti berarti kalau saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, berarti saya akan mendapatkan musibah. Jelas.
Siapapun orangnya di sini tidak akan melihat dia seorang biasa, karyawan, guru, pejabat, dia seorang ustadz, dia orang pendakwah, dia orang syekh pun. Kalau memang dia itu memang tidak paham petunjuk Allah, ya tetap ada kena musibah. Ujian ini dilihat dari imannya, musibah dilihat dari dosanya. Kalau musibah itu dianggap menjadi ujian, nggak ada masalah. Menurut saya nggak ada masalah. Nggak usah kita eker-ekeran di titik itu. Boleh, musibah kamu anggap ujian, boleh. Tapi selesaikan musibahmu, selesaikan ujian itu. Kan begitu caranya. Nah, bagaimana kalau Allah sudah menceritakan musibah itu dari buah tangan itu harus dikupas lagi. Buah tangan ini apa ya? Berarti kan perbuatan, perilaku. Perbuatan itu yang mana? Bisa omongan tidak baik, pedas, membentak, nada tinggi. Isyarat juga bisa Ustaz ya? Gimana? Isyarat maksudnya dengan pandangan mata yang seperti itu kan? Seperti marah itu gimana gitu ya? Sama. Ya. Itu kan tetap dinilai dia marah, ya kan? Kemudian telinga kalau mendengarkan sesuatu nggak cocok langsung gitu. Kemudian tangan umpamanya. Tangan ini nggak cuma hanya untuk mukul orang biasa, tangan untuk mengerjakan sesuatu yang memang Allah tidak ridho, yaitu mencuri, menghitung. Gedung sudah ini dihitung lagi ulang. Nah, kemudian ada untungnya. Ini kan tangan juga ini perbuatan tangan. Kalau kaki ya kalau dia nggak punya tangan, kakinya yang menghitung nanti. Jadi yang menulis itu tangan pekerjaan sesuatu yang dikerjakan. Itu nanti kalau ada tangan yang nggak beres atau sakit ya berarti dia urusannya dengan pekerjaan. Semua di dalam tubuh itu berarti berperilaku. Dan inilah yang mengacu kepada uswatun hasanah. Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini berhubungan dengan perilaku manusia sehari-hari. Kalau kita itu hanya mendengarkan cerita Rasul, kalau Rasulullah beserta istrinya selalu baik, selalu manja, selalu tersenyum, selalu bercandain, benar. Tetapi itu hanya cerita di majelis. Kalau di rumah beda. Di rumah itu udah beda ya, masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah, kan gitu-gitu deh. Sampai rumahnya ngantuk ya Pak. Oh, jangan dengan pengajian ngantuk aja loh. Kan sudah bukan Rasul sudah. Gitu. Gara-gara dompetnya jatuh. Berarti cerita itu harus diaplikasikan seperti itu Pak. Cerita itu diaplikasikan, tetapi aplikasi yang bagaimana kok hanya cuma bercanda aja. Maksudnya itu adalah yang membawa cerita itu harus pintar. Dia itu mau mengajarkan akhlak Rasul yang sebagai contoh yang baik itu yang mana? Yang mengajak dekat kepada Allah. Lah yang mengajak dekat pada Allah Ta'ala itu yang mana? Yang diceritain hanya Rasul minum, ini ada garamnya, diminum habis. Itu kan cerita-cerita biasa loh. Istrinya juga ngaduk nggak pakai garam, pakainya gula terus, kan nggak selesai. Maksudnya nggak dapat cerita seperti itu. Maksudnya itu bisa aja, mbok sabar, jangan keburu marah. Namanya istri itu kali dia itu bikin tehnya itu lagi ngantuk, api lagi bingung, anaknya lagi ribut, dia bingung bikin teh suaminya tahu, kan mikirnya panjang. Lah enggak. Hai istri bikin teh belum selesai, lamanya kan gitu ya. Jadi ini juga bukan ciri Rasul yang seperti ini. Inilah keluar jalur. Akhirnya dia pikirannya suuzon. Rasul enggak, malah berpikir gimana caranya istri saya tidak tahu kalau dia sama dia. Loh, itu kan Rasul. Itulah salah satu ciri dalam hadis, tutuplah aib saudara. Ini Rasul aja masih nutup aib istrinya. Walaupun itu bukan aib yang beneran ya. Ini hanya kesalahan sedikit loh, itu ditutup loh sama Rasulullah. Dan itulah yang harus kita kaji. Bukan senengnya keluarga bahagia, keluarga ini. Udah ngapain? Banyak film barat itu yang bahagia-bahagia itu banyak. Film Korea apalagi itu. Drakor itu. Udah bisa ganti hidung bahagia. Lah, itu ganti hidung, ganti mulut, ganti dagu, dikerik-kerik sininya. Lah apa?
Itu ditanyain besok di akhirat itu bukan ditanyain gantengnya atau cantiknya. Ditanyain kamu kerik-kerik itu buat apa? Buat meceng di IG, di Instagram. Buat apa? Narik siapa tahu ada duda kaya. Lah buat apa yang seperti itu? Nah itu kan malah menjadikan mudarat bukan manfaat. Nah disinilah yang kita harus pahami beda. Nah yang tadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kita harus pahami bahwa musibah itu tetap dari perbuatan. Harus itu diingat-ingat. Kita sebagai seorang muslim ingatlah ayat itu. Sehingga kalau kita itu mendapatkan musibah, tabrakan, kepleset, kebentur, kecetit, itu tahu dari mana ya ini kok Allah memberikan musibah seperti ini. Tabrakan kakinya patah, dari mana ya? Kalau saya insya Allah saya ceritain, kalau kakinya patah umurnya berapa? Kalau umurnya di bawah 45, kaki mana yang patah? Kaki kirinya dia patah. Berbenturan atau diserempet, dia langsung berbenturan, adu banteng dengan mobil atau adu banteng dengan motor. Ini si anak ini biasanya kalau dinasihatin orang tuanya dilanggar. Ada analogi-analogi Ada loh, itu bukan tiba-tiba, bukan ramalan, itu serius. Tanyain aja bener itu orang tuanya sama anaknya yang kakinya patah. Dia kalau dikasih tahu ngeyel nggak, membantah nggak, suruh aja dia jujur. Insya Allah jawabnya iya, emang anak saya itu ngeyel. Kalau dikasih tahu bantah. Itu salah satunya itu. Bukan saya ngarang, enggak, itu saya teliti beneran. Kok bisa patah ya? Kenapa itu harus diteliti? Saya mikirnya begini, jangan itu takdir Allah. Ya betul takdir Allah Ta'ala. Itu karena keinginan Allah. Bukan, Allah itu mentakdirkan memang harus patah kakimu. Bukan keinginan Allah. Karena apa? Karena perilakumu dengan ayahmu. Makanya seperti itu. Ada wanita yang dia umurnya di bawah 45 tahun, dia kena radang, dia kena tumor payudara di situ. Tanya aja langsung, pasti kamu menyimpan marah dengan orang tua kamu. Tanya aja, insya Allah ya. Itu jelas sekali kok. Coba kalau dia kena kanker serviks itu yang leher rahim itu, kena dia umurnya di bawah 45, tanyain aja. Kamu nyeremetin salah satu orang tuamu, dia pasti bilang iya. Dan kalau di bawah itu dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak minta maaf dengan orang tuanya, selesai ke umurnya nggak lama lagi insya Allah mati. Karena memang bagi Allah orang begitu-begitu emang nggak manfaat, ngapain. Tapi itu bisa menjadikan pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya, agar mau belajar. Ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi ayat Allah diturunkan ada asbabnya, ada asbabun nuzulnya, dari yang harus kita ketahui. Jadi bukan karang-karangan enggak. Nah dari titik itulah orang yang ada musibah, tobatlah karena dari perbuatan dosa. Tobatlah kamu. Kalau kamu syariawan, tobatlah kamu tentang kata-katamu yang sering pedes. Mohon ampunlah. Kalau tenggorokanmu sering radang di sini nggak pernah hilang, kamu hobinya ngeyel. Kalau kamu mendengar sesuatu nggak cocok, langsung maunya ngomong. Kalau terjadinya sama anak, Ustaz, sama anak itu selalu syariawan atau selalu radang tenggorokan, itu karena anaknya atau karena ibu bapaknya? Karena ibu bapaknya. Kalau syariawan ibu bapaknya pedes-pedesan. Kalau radang tenggorokan ya marah yang gitu. Nah, anaknya besok syariawan. Cuma manusia muslim itu jarang mau belajar. Disangkanya tidak ada hubungannya. Disangkanya nggak ada hubungannya. Iya, memang gurunya nggak pernah ngajarin seperti itu. Jadi namanya la taktub walakal jannah itu dianggap itu hanya sinetron aja, kiasan aja. Jangan marah bagimu surga yang mana, nggak taunya dia nggak cuma marah, dia fitnah. Dia nggak tahu bahwa dia jalanin fitnah itu nanti dia akan menjadikan musibah bagi dia. Pasti. Nah, dari kita nggak boleh. Makanya Allah menceritakan kita dilarang untuk mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu.
wala ya'tabadukum ba'du. Nah, ini kan diceritakan. Jangan merasa kelompok kita itu lebih benar daripada kelompok mereka. Enggak. Itu oleh Allah sudah diceritakan seperti itu. Berarti itulah yang hati-hatinya kotor itu. Nah, inilah dosa. Nah, bagi orang muslim yang ngomongin grup sini, YouTube sini dengan satu saling-saling ini, lah kamu tahu nggak kita itu saudara? Kalau dia nggak merasa tahu, selesai kamu nanti. Kamu akan mendapatkan musibah demi musibah yang kamu nggak akan tahu, yang akan menjadikan walatulku biaidikum ila tahlukat itu akan masuk. Orang akan binasa melalui perbuatannya. Lah orang selama ini tidak pernah dijelaskan binasanya orang itu dari perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Dari wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu menjadi satu, akhirnya muncullah ini. Nah, sekarang untuk sifatnya dari Al-Qur'an tadi, untuk masalah yang tadi bima kasabat aydikum itu tahapannya gimana? Tahapannya ya kita kan sudah sangat jelas ayat-ayat Quran banyak sekali. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau sudah tahu dijelaskan, oh iya saya memang omongan saya pedas. Oh anak saya ini sariawan, sarwa dan tenggorokan. Iya ya, saya sering berantem sama istri saya. Udahlah Bu, jangan berantem lagi, yuk kita ngobrolin biasa, enak, ngomong, cari solusinya. Mau, mohon ampun. Itu sariawan bisa selesai loh dalam waktu 1-2 hari. Insya Allah. Kenapa? Sama-sama ngerti. Dan itulah sifat. Jadi bukan dibacain baru ditiupin ya, bukan. Coba aja bacain. Coba aja kalau saya, silakan bacain. Dan memang di antara 100 orang dibacain itu yang sembuh berapa? Intinya itu taubat. Itu sudah dalam Quran itu sudah diceritakan. Al-Quran itu sifat. Cuma yang mana yang sifat? Makanya kalau saya itu cerita, kan nggak ada surat buat, ini surat dalam Quran, buat kanker payudara, kan nggak ada. Buat sariawan, kan nggak ada. Buat sakit kepala. Buat sakit kepala, nggak ada nih. Tapi yang jelas kenapa Allah itu menceritakan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Itu tuh semuanya bersambungan, bukan satu-satu artikan begini nggak nyambung dengan ayat. Enggak, ayat Quran itu nyambung dengan ayat-ayat yang lain dan dikuatkan juga dengan hadis-hadis yang sahih sebenarnya. Jadi nggak bisa putus-putus. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu berhubungan dengan walatulku bi aydikum ila tahlukat. Kalau kamu tidak akan dikatakan binasa oleh Allah Ta'ala, berbuat baiklah. Makanya walatulku bi aydikum ila tahlukat, kalimat berikutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan ini satu kalimat ini dalam satu ayat ini harus kita ketahui. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Nah, ini berarti dengan perbuatan sama dengan awal. Makanya Allah, ini obatnya wa ahsinu. Obat yang lain kalau ini belum sakit wa asinu, tapi kalau yang sakit wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum, mohon ampun, bersegera mohon ampun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, suruh taubat kita. Walaupun di situ ceritakan orang yang beriman, Allah tahu walaupun kita itu beriman tetap masih banyak salah dan dosa, makanya disuruh taubat. Ustaz, kalau di Quran dikatakan jika kamu ditimpa musibah, kita disuruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu maksudnya seperti yang mana Pak Ustaz? Apakah itu juga termasuk obat apa? Iya, itu belum menjadi obat walaupun bisa menjadi obat. Kalau momennya itu dikatakan obat secara fisik memang tidak bisa. Tetapi kalau itu obat hatinya insya Allah bisa. Artinya kalau seseorang itu mendapatkan ujian atau musibah, memang harus mengucap sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu harus tahu milik Allah. Makanya kalau kita dapat uang, selain kita itu mengucap alhamdulillah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini uang ini milik Allah. Jadi jangan akhirnya uang itu dikekep.
Uang itu bisa jadi musibah gitu Pak Ustaz. Lah iya, memang uang itu bukan ujian. Emang kamu mau ngapain kamu uang itu? Saya mau tanya, kecuali kalau kamu memang kalau kamu gajian dikasih ke istrimu, lah kamu plonga-plongo pasti. Musibah itu, nah, itu musibahnya di Nah, situ. ini musibahnya kamu beda dengan musibah yang aslinya. Kalau musibahnya kamu itu adalah saya nggak punya uang di bawah istri saya, musibah ini kan gitu. Itu musibah untuk kamu. Tapi yang namanya ujian itu mendapatkan uang banyak, mendapatkan nikmat itu ujian sebenarnya. Itu ujian. Mendapatkan kita kelaparan itu juga ujian. Ketakutan itu juga ujian. Ketakutan dari mana? Dari paksaan negara, dari paksaan preman, dari itu diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti itu, makanya kita harus mensikapi banyak hal, bahwa ujian yang harus kita hadapi seperti itu dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi obat akhirnya gitu. Hati kita mulai tenang dulu loh. Maksudnya hati kita itu tenang dulu gitu loh, bahwa semua ini milik Allah. Jadi kalau itu diambil oleh Allah Ta'ala, ya sudah harus belajar ikhlas. Kan seperti itu. Jadi tidak ada gerundel, tidak ada saya didolimi si A, nggak ada begitu itu. Memang si A berbuat dolim, tapi kalau itu terjadi, Allah sudah mengizinkan terjadi. Berarti itu adalah salah satu yang harus kita amalkan. La haula wala quwata illa billah. Itulah tetap harus diterima dengan ikhlas, walaupun itu tidak nyaman menurut kita. Menurut kita, saya tetap akan bilang menurut kita. Karena kalau saya bilang tidak nyaman, itu namanya saya arogan. Bahwasanya yang tidak nyaman menurut kita itu yang terbaik untuk kita. Untuk apa? Menguji apa? Menguji iman kita, menguji kesolehan kita di hadapan Allah. Kalau ujian itu tidak enak, itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, memang Allah menguji beneran pada kita. Tetap jalanin istiqomah, ada di jalan Allah Ta'ala. Jangan ngeluh di titik itu. Karena ngeluhnya kita berarti kita itu belum ikhlas, nggak cocok dengan kita mengucap la ilaha illallahnya, belum cocok dengan kita mengucap. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu cukup ya seminggu lah kalau bisa dibalas. Memang sesuatu yang sangat menarik yang dikatakan bahwasanya wa'ala kulli nikmatid dunya la tuqarribuka ila Allah fa hiya badiyah. Jadi ada yang saya simak dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya segala kenikmatan dunia itu harta, jiwa, keluarga, dan finansial. Jika hal itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah ujian yang sebenarnya. Makanya tatkala manusia mendapatkan nikmatan, tadi benar yang dikatakan, tidak hanya bersyukur kepada Allah, tetapi dia juga akan menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kalimat ini mengajarkan segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah, dan yang namanya roda kehidupan dalam kehidupan manusia itu ternyata Ustaz Tasep, kita sebagai manusia tidak hanya bisa menerima sesuatu yang baik, tapi juga harus menerima sesuatu yang tidak kurang baik menurut kita. Itu tetap harus menurut kita. Karena kadang-kadang yang lupa itu kan kita juga harus menerima sesuatu yang tidak baik. Lah, untuk siapa? Kalau menurut kita boleh. Tapi kalau itu kita menceritakan kalimat itu untuk Allah, itu baik untuk kita. Yang tidak baik kita rasakan itu baik untuk kita. Insya Allah seperti itu. Tidak semua rezeki itu bentuknya berupa kenikmatan, kan bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakan, padahal sesungguhnya rezeki begitu saja. Iya, itu kan ujian yang harus dihadapi manusia. Katanya kalau ujian itu untuk meningkatkan iman, kan gitu. Kalau lulus, kan harus gitu. Selama ini kan ada kalonya. Ya iya, harus tetap kalau lulus. Kalau nggak lulus ya nggak naik. Diuji terus. Ya diuji terus, itu akan diulang terus oleh Allah Ta'ala, diulang terus. Kamu lulus nggak? Kalau nggak lulus ya tetap begitu aja. Padahal rumusnya simple.
Gimana Ustaz? Seseorang itu tidak akan merasakan nikmatnya dia makan kalau nggak ada lapar. Benar. Lapar itu ujian kan. Nggak bakal terasa dia nikmat hidup kalau nggak ada haus kan. Tidak ada nikmat hidup kalau dia nggak dapat ujian tidak enak. Pokoknya yang penting hari ini anak transferan. Maksudnya transfer ilmu, transfer hati kan gitu kan. Bisa ya mudah-mudahan bisa dikuatkan iman kita. Amin. Oke. Tapi Ustaz, kan antum kan selama ini jadi tokoh ya di masyarakat pastilah. Toko apa nih, toko baju? Kita kan juga ulama, kiai. Sesekali kan kadang-kadang jamaah datang tuh ke rumah sakit gitu kan, minta didoain. Nah selama ini kan antum juga tahu Al-Quran itu sifat. Nah, kira-kira solusi dari antum untuk jamaah gimana? Jadi solusi dari segala macam penyakit, benar tadi dikatakan bahwasanya tidak ada obat untuk kanker, tidak ada obat untuk pusing, sakit kepala atau sebagainya. Tetapi ada obat untuk semuanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Makanya yang diajarkan dari acara Siraman Kolbu itu luar biasa. Ketika kamu sakit nggak perlu nyari obat dulu, tapi ngaku dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu kita ingat dan selalu kita coba pelajari. Tapi kalau jamaah dan luar usahanya jangan ajak istighfar sakit gitu. Kalau itu mah gampang. Ya, saya keluarin duit. Sebenarnya simpel. Jadi istighfar itu merupakan obat dari segala-galanya. Tidak hanya obat hati, tapi juga obat materi. Karena orang yang istighfar, insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Ini kan sebuah pola pikir yang nggak bisa dilihat dengan otak, tapi harus diimani. Karena akidah kita mengajarkan bahwasanya otak tidak bisa memaksa hati ngikutin apa mau otak, tapi otak harus mampu menjadi makmum buat hati atau iman. Jadi kalau ada jamaah datang kantum sekarang nggak dikasih air dan dibaca suruh istighfar ya. Pertama saya suruh istighfar. Ketika pulang jangan lupa kotaknya di depan. Mantap. Tapi memang ya nggak apa-apa, itu kan sama-sama tulus ikhlasnya. Ya kalau itu walaupun bercanda boleh lah. Tapi sudah betul insya Allah sudah betul. Oke, luar biasa. Memang yang harus kita pikirkan itu. Jadi sebenarnya dokter itu sendiri bukan persoalan. Oh berarti kita itu anti dokter, enggak. Dokter itu kan darurat lah ya, syariat duniawinya. Tapi juga yang harus kita ketahui adalah harus berpikir panjang bahwa orang yang sembuh karena didokterkan itu tetap Allah yang mengizinkan. Kenyataannya apa? Banyak juga dimasukkan juga mati. Kontraknya habis kan sama kontraknya. Berarti kalau dia sembuh kontraknya emang sembuh. Berarti kan bukan dari dokternya, bukan dari obatnya. Allah yang seperti itu. Lah iya, kalau Ustaz, makanya saya tadi pancing kan, emang kontraknya. Lah iya, lah yang sembuh emang kodrat bukan? Ya kodrat memang. Kodrat sembuh, cuma pada saat dia disembuhkan oleh teman-teman dokter itu, dia ujub nggak, mamerin dokternya nggak, mamerin rumah sakitnya nggak, menuhankan maksudnya, menuhankan dokter, rumah sakit, obat dan sebagainya, sehingga dia yakin bahwa ini yang menjadikan panjangnya umurnya dia. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh, karena kalau sudah begitu kamu sudah menuhankan. Walaupun dia sholat itu kan gerakan yang memang diajarkan oleh Rasul untuk taat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi dia lupa bahwa yang namanya tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya nggak di titik sholat aja. Pada saat dia itu bicara pun Allahnya mana. Kalau dia itu sholat tapi itu anak-anak itu kalau nggak saya tolong, nah sudah sakit. Nah ya, ini berarti dia merasa dirinya Tuhan. Kan gitu. Tidak saya tolong, beda dengan alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala saya bisa membantu mereka. Atas izin Allah, atas izin Allah saya bisa diizinkan untuk bangun gedung, masjid,
jalan layang dan sebagainya, itu atas izin Allah. Tapi sudah benar atas izin Allah, atas izin dan rahmat Allah, maka terbangunlah gedung. Selesai terus dapat berapa? Saat ini piro. Saya jadi pengen ketemu sama yang seperti itu. Jangan Ustaz. Kalau kita nggak kuat Ustaz. Nggak kuat melihat ATM banyak nanti sih. ATM-nya banyak, isinya kosong. Itu bukan kotak hitam lagi. Apa tuh? Baskom pasar. Ayah. Iya. Oke, Ustaz. Sebagai kata terakhir Ustaz dari pertemuan Jangan kali kata ini. terakhir. Apa ya, statement Iya. Memuluskan Lo ini harus ingat Allah lo ya. Kata terakhir kesannya mau main. Lah harus ingat Allah. Enggak, saya enggak mau. Walaupun sebenarnya ini enggak direncanakan. Makanya tetap harus ingat Allah itu di semua lini ya. Setiap saat. Jadi kayak mamanya kata-kata itu kan tetap harus diingat bahwa disusun rapi. Nah, kalau statement saya sebenarnya sifat dari Quran itu sebenarnya adalah patuh pada perintah Allah. Allahu Akbar. Kalau patuh pada perintah Allah nggak sakit kok, insya Allah nggak sakit. Lalu yang sakit itu banyak yang saya tangani hanya istighfar, mohon ampun, berjanji sama Allah, diberi kesehatan sama Allah Ta'ala. Walaupun kodratnya sembuh, iya. Tapi kan saya nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa, hanya saya tunjukkan jalan pada Allah Ta'ala, dia kerjain sembuh, padahal nggak pakai apa-apa. Kan gitu, sehingga dia mau nuhani siapa kalau dia sembuh dengan tobat? Nuhanin Allah, nggak mungkin kemana-mana. Itulah la ilaha illallah tetap masuk. Kalau dia sembuh dari jantung, saya itu kemarin kena jantung, kalau nggak ada obat ini mati saya. Tuhannya itu nggak bisa jalan obat. Ya itu ya begitu itu tauhid itu harus dibenarkan. Itu mungkin gini Ustaz, fisiknya sehat tapi tauhidnya sakit. Lah iya, gimana dia itu dapat Lailatul Qadar kalau yang seperti itu lagi kan begitu ya. Sebaiknya bagaimana berlaku seperti itu Pak Ustaz? Sebaiknya bagaimana? Ya kalau kita mengakui itu mengakui ini dari Allah atau mengakui ini dari dokter atau? Ya sebenarnya kan itu kan tetap itu obatnya tetap dari dokter benar, dirujuk ke rumah sakit benar. Tetapi kesembuhan ini adalah milik Allah. Kan seperti itu. Obat itu hanya perantara saja. Tapi intinya kalau dia sembuh atas izin Allah dengan obat, tapi dia tidak tobat, nanti pasti kumat lagi. Pasti kumat lagi. Sudah apa? Karena apa? Dia dites dengan sakitnya, nggak lulus mau dia berobat. Tapi kalau dia tobat, dia ngerti, oh sakit jantung itu karena saya menyimpan marah. Bengkak, jantung saya bengkak, saya menyimpan marah. Betul, saya sering marah dan menyimpan marah dengan istri saya. Bengkak. Nah kalau sudah, jangan minta maaf sama istri dan nggak usah nyimpan marah. Kalau ada masalah ngomongin biasa. Selesai. Titik itulah menjalankan firman-firman Allah. Wasyawirhum fil amri, diceritakan komunikasi, kemudian musyawarah, itu kan jelas itu. Nah itulah cara-cara Allah. Dan kok bisa langsung pada waktu mau loh, kok sakit saya, sesek saya kok hilang Ustaz? Lah itu Allah langsung menjawab. Bukan sihir itu. Kamu aja yang tidak tahu, makanya kamu ngomong sihir yang begitu. Kalau saya malaikat itu lebih kuat daripada sihir. Allah itu lebih kuat daripada dukun santet. Makanya pada saat saya itu mendoakan, ya Allah selamatkan dukun itu, selesai. Kenapa sembuh? Lah karena saya doain biar selamat. Kenapa nggak saya cekek aja kan gitu? Nggak perlu. Karena jauh Ustaz. Yang jelas biar Allah aja yang menyelesaikan. Kalau kita kan doa, disuruh Allah itu berbuat baik, doa juga yang baik. Harus kita kerjakan lah seperti itu. Oke, terima Ya, kasih. jadi intinya adalah ikutin perintah Allah dalam Quran. Ati Allah wa Rasul, taatlah pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan isi Quran, taat pada Rasul mengerjakan sunnah. Kan sudah jelas ini. Kalau taat sama itu syifa, penyembuh. Masya Allah. Syifa. Kalau dia lupa langsung astagfirullahaladzim. Yang dulunya kerengan dengan istrinya itu gampang, mau langsung astagfirullah. Lah itu syifa. Tapi kalau gitu diem gitu. Habis itu stroke. Habis stroke nyesel.
Dibaca gitu salah ya. juga. Kalau mamanya saya nggak marah, saya nggak kena stroke kan gitu. Nah itu nyesel, nggak diterima semuanya oleh Allah Taala. Padahal dia stroke itu ya karena perbuatannya, bukan Allah yang dolim, bukan, karena perbuatanmu sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, kali ini sangat bermanfaat banyak buat kita. Jadi Al-Quran itu akan jadi sifat apabila itu dilaksanakan. Atiullah wa atiur Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mari kita sama-sama belajar untuk mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sehat lahir batin di dunia wal akhirat. Amin ya Allah. Sampai jumpa lagi pemirsa di episode berikutnya di acara-acara yang lebih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.